semuanya, perkenalkan nama aku Keisyana Danapisya dari kelas 11-9. Di sini aku mau ngejelasin tugas sejarah yang berjudul Penjelajahan Bangsa Eropa ke Nusantara. Selamat menyaksikan semuanya. Sebelum aku jelasin lebih lanjut, di sini ada pendahuluan dulu loh. Pendahuluannya adalah bangsa Eropa melakukan eksplorasi dan ekspedisi di lautan untuk 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Penjelajahan ini juga bertujuan untuk menyebarkan agama Kristen dan memperluas pengaruh kekuasaan merek. Di sini juga ada tokoh-tokoh penjelajah samudra ke Nusantara. Dari bangsa Portugis ada Bartolomeus, Vasco, dan Alfonso. Dari bangsa Spanyol ada Christopher, Ferdinand, dan Johann Sebastian. Dari bangsa Belanda ada Cornelis dan Jacob Canax. Nah, kita masuk ke rute perjalanan bangsa Portugis dari Bartolomeus Dias. Rute perjalanan samudra Bartolomeus Dias, seorang penjelajah Portugis, dimulai dari Lisbon, Portugal pada tahun 1487. Titik awal rute perjalanan Bartolomeus Dias ada di Lisbon, Portugal. Dias mengikuti pesisir barat Afrika, mengikuti jejak penjelajah sebelumnya. Bartolomeus Dias memulai perjalanannya pada tahun 1487. Ia berlayar menyusuri pantai barat Afrika. Lalu pada tanggal 12 Maret 1488, Dias berhasil mengitari Tanjung Harapan. Namun, Dias tidak melanjutkan perjalanan ke timur menuju India karena kondisi cuaca dan perbekalan Dias pada saat itu. Next, kita ke rute perjalanan Vasco da Gama. Vasco da Gama memulai perlayaran dari Lisbon, Portugal pada tanggal 8 Juli 1497 mengikuti rute Bartolomeus Dias. Vasco da Gama berlayar mengikuti rute Bartolomeus Dias. Vasco da Gama melanjutkan pelayaran menuju India dan pada tahun 1498 berhasil mencapai Calicut, pantai barat India. Dan Vasco da Gama juga menjadi orang pertama yang menemukan jalur laut langsung ke India. Selanjutnya kita masuk ke rute perjalanan Alfonso de Albuquerque. Alfonso bergerak dari Portugal menyusuri pantai barat Afrika hingga mencapai Tanjung Harapan. Dari sana mereka langsung ke India dan mereka langsung bergerak ke timur mencapai Kepulauan Indonesia melalui Selat Malaka. Ia sampai di India pada tahun 1504 sampai 1510 bersama Gubernur Jenderal. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya ke Selat Malaka dan sampai di Selat Malaka pada tahun 1511. Lalu pada tahun 1512, ia sampai di Kepulauan Indonesia di garis Khatulistiwa. Lalu kita ke rute perjalanan bangsa Spanyol, yaitu Christopher Columbus. Rute perjalanan samudra yang ditempuh oleh Christopher Columbus sebagai penjelajah bangsa Spanyol adalah melintasi Samudra Atlantik menuju dunia barat dengan tujuan ke Hindia Timur, Asia melalui jalur barat. Selanjutnya, kita ke rute perjalanan Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan dimulai dari Spanyol menuju Samudra Atlantik. Bangsa Spanyol lalu menyusuri pantai timur benua Amerika hingga mencapai ujung selatannya, yang Ferdinand kemudian dinamakan Selat Magellan. Misi Ferdinand Magellan adalah mengelilingi dunia dan menemukan pulau-pulau yang sangat akan kaya rempah-rempah. Lalu pada 1520 Ferdinand sampai di Selat Magellan.
melanjutkan pelayaran ke Samudra Pasifik dan akhirnya mencapai Kepulauan Filipina, Kepulauan Masava pada tahun 1521. Selanjutnya ke rute perjalanan Juan Sebastian Elcano. Juan Sebastian menyelesaikan pelayaran pada tahun 1519 dengan kapal yang dipimpin oleh Ferdinand, berlayar ke barat melewati Samudra Atlantik dan mencapai pantai timur Amerika Selatan. Selanjutnya, rute perjalanan bangsa Belanda Ceko van Eyck. Ceko van Eyck memimpin ekspedisi Belanda ke Indonesia pada tahun 1598 sampai 1599. Rute pelayarannya dimulai dari Belanda menuju Madagaskar lalu ke Banten, Indonesia. Lalu kita ke rute perjalanan bangsa Belanda yang terakhir, yaitu Cornelis de Houtman. Berangkat dari Belanda, Cornelis de Houtman memulai pelayaran dari Belanda pada tanggal 2 April 1595. Melalui Afrika, melewati pantai barat Afrika dan kemudian Tanjung Harap, lalu mengarungi Samudra Hindia dan menuju ke Selat Sunda, lalu tiba di Banten pada tanggal 27 Juni 1596. Jadi, tahun 1596 adalah tahun ketika Cornelis de Houtman tiba di Banten. Itulah kisah-kisah penjelajahan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara dan juga tokoh-tokohnya. Terima kasih semuanya sudah menonton. Thank you so much for watching. Dan maaf apabila banyak kurangnya. Bye-bye.